Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ikfi dengan NIM 02118006. Nama saya Mara Iveliana dengan NIM 02180553. Nama saya Novi Nur Fauzia dengan NIM 02118066. Di sini kami akan memenuhi tugas UTS di mata kuliah Argumentasi Hukum yang diberikan oleh Bapak dosen kami, Bapak Tahega Primananda Alfat SH.MA, dengan judul Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Separatisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Di Indonesia sendiri telah menyadari terorisme. Karena itulah pemerintah berupaya membuat undang-undang khusus yang mengatur terorisme. Pentingnya undang-undang khusus yang mengatur tentang terorisme semakin dirasakan pemerintah setelah terjadi peristiwa bom Bali tanggal 12 Oktober 2002. Peristiwa bom Bali tersebut memberikan akibat yang luar biasa terhadap Indonesia. Bukan hanya dampak traumatis, namun juga merapuhnya bangunan sosial ekonomi dalam skala mikro maupun makro. Indonesia sendiri baru memiliki undang-undang khusus yang mengatur tentang terorisme pada tahun 2002, yaitu melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang menjadi undang-undang. Lalu berdasarkan Undang-Undang 1945, Perpu merupakan hak presiden yang dapat dikeluarkan dalam ihwal kegentingan yang memaksa. Dengan dikeluarkannya Perpu pemberantasan tindak pidana terorisme berarti presiden beranggapan bahwa telah terjadi kondisi kegentingan yang memaksa, yaitu disebabkannya belum adanya undang-undang khusus yang mengatur terorisme di Indonesia, sehingga belum ada instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku bom Bali 1 yang mendapat kecaman dari banyaknya masyarakat internasional, dikarenakan menewaskan ratusan orang termasuk di dalamnya beberapa warga negara asing. Tidak dapat dipungkiri bahwa Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan undang-undang yang dikeluarkan dalam keadaan darurat sebagai reaksi terhadap peristiwa bom Bali 1. Setelah disahkannya, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diberlakukan surut atau retroaktif untuk kasus bom Bali 1 dengan terpidana antara lain Amrozi, Abdul Aziz, Ali Gufron, dan Ali Imron alias Alik. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan kebijakan formulatif hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana terorisme. Kebijakan formulatif sendiri merupakan bagian dari politik hukum pidana dan kebijakan hukum pidana. Formulatif diawali melalui kriminalisasi, yaitu penetapan suatu perbuatan yang awalnya bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang yang mengancam perbuatan tersebut dengan sanksi pidana. Lalu, persoalan pemberantasan tindak pidana terorisme bukan hanya terdapat pada tahap formulasinya, namun juga dalam implementasinya. Dalam penerapannya di lapangan, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dinilai diskriminatif karena selalu dikenakan kepada umat Islam. Belum ada satupun non-Muslim yang dikenakan undang-undang tersebut. Beberapa kasus dengan pelaku non-Muslim yang seharusnya dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Misalnya, penyerangan di area PT Freeport Timika Papua yang menewaskan dan melukai beberapa orang. Lalu, para pelaku dalam kasus ini terjerat dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 338 tentang pembunuhan, dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51 tentang kepemilikan senjata api. Dan aksi terorisme pun bermacam-macam, termasuk gerakan separatis yang bisa dianggap teroris. Hal ini tercantum di draft revisi Undang-Undang Anti Teroris Nomor 15 Tahun 2003. Gerakan separatis bisa dikategorikan sebagai teroris karena dianggap membahayakan keamanan nasional. Dan menurut kami, aksi teror tidak hanya terpaku pada kelompok yang mengatasnamakan Islam atau agama apapun. Pelaku teror yang mengancam keamanan nasional dapat berasal dari kelompok separatis yang berada di pelosok daerah seluruh Indonesia.
Tak hanya ISIS, tetapi seperti contohnya OPM, Organisasi Papua Merdeka, Gerakan Aceh Merdeka. Hal ini mengapa separatis dimasukkannya ke dalam kategori teroris, bukan agar bertindak tegas untuk kelompok-kelompok separatis yang meresahkan masyarakatnya. Jadi, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme, separatisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Isu hukum yang dibahas adalah separatisme, yaitu suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia, biasanya kelompok dengan kesadaran nasional yang tajam, dari satu sama lain. Istilah ini biasanya tidak diterima para kelompok separatis sendiri, karena mereka menganggapnya kasar dan memilih istilah yang lebih netral, seperti determinasi diri. Separatisme juga sering merupakan tindak balas yang kasar dan brutal terhadap suatu pengambilan militer yang terjadi dahulu. Di seluruh dunia, banyak kelompok teroris menyatakan bahwa separatisme adalah satu-satunya cara untuk meraih tujuan mereka mencapai kemerdekaan. Ini termasuk kelompok Basque ETE di Prancis dan Spanyol, separatis Sikh di India pada 1980-an, Iran dan Irlandia pada masa pergantian abad dan Front de Liberation du Québec pada 1960-an. Di Indonesia juga terdapat kelompok-kelompok radikal separatis yang ingin memisahkan diri dari NKRI dan bertujuan mendirikan negara merdeka. Mereka adalah Republik Maluku Selatan, Gerakan Aceh Merdeka, Organisasi Papua Merdeka, dan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Secara umum, kelompok ini memang tidak dikategorikan sebagai kelompok teroris. Namun demikian, mereka tidak jarang menggunakan cara teror dalam mencapai misinya. Negara maju maupun negara-negara yang sedang berkembang, aksi-aksi teror yang dilakukan telah memakan korban tanpa pandang bulu. Demi menjaga kedaulatan hukum Indonesia, ketentuan asas ekstrateritorial memerlukan suatu konsep hukum pidana nasional di berbagai negara yang telah mengatur mengenai kejahatan yang sangat berbahaya, seperti contohnya pembakaran, pembunuhan, tindak pidana politik, dan lain-lain sebagainya. Pencegahan dan pemberantasan terorisme yang sudah menjadi komitmen masyarakat internasional diantaranya ditunjukkan melalui berbagai konvensi, misalnya International Convention for the Suppression of Terrorism dan International Convention for the Suppression of Financing of Terrorism hingga tahun 2002. Masyarakat internasional berhasil mengadopsi 12 konvensi yang sifatnya sektoral dan Indonesia telah meratifikasi 4 diantaranya. Artinya Indonesia perlu menempuh upaya-upaya nasional dalam bentuk legislatif, administratif, dan langkah-langkah yang lain perlu dilakukan dalam upaya pemberantasan terorisme. Undang-undang Tindak Pidana Terorisme dipandang perlu untuk menciptakan kepastian hukum dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari bahaya terorisme. Sebagai wujud kehidupan yang aman, tertib, damai, dan sejahtera bagi masyarakat, tujuan ini menunjukkan bahwa pembentukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tetap dilakukan kerangka mencapai tujuan nasional, yaitu kesejahteraan dan perlindungan masyarakat. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana terorisme, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 mencantumkan orang-orang korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana terorisme. Dari pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, misalnya pasal 6 sampai dengan pasal 24 undang-undang tersebut diawali dengan kata-kata setiap orang menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi. Dengan demikian bahwa orang dan korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana orang dan korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana terorisme dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana
Korporasi menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum dalam tindak pidana dilakukan oleh korporasi. Menurut pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun Ini saya akan membicarakan tentang kontra pada isu hukum ini, bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 itu memang menganut asas eksklusif, yaitu hukum yang berlaku surut. Hal ini dikatakan karena disahkannya undang-undang tersebut pada waktu 6 bulan setelah tragedi bom Bali. Padahal dalam hukum di Indonesia, asas retroaktif sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam pasal 28I ayat 1. Disebutkan tidak dituntut atas hukum yang berlaku surut dalam keadaan apapun. Karena asas retroaktif ini sama saja melanggar hak asasi manusia. Kesimpulan isu hukum ini adalah dimasukkannya separatisme dalam draft Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan terorisme oleh pemerintah adalah tindakan yang sangat tepat. Dikarenakan gerakan separatis ini bisa dikategorikan sebagai teroris karena dianggap membahayakan keamanan nasional. Dan menurut kami, aksi teror ini tidak hanya terpaku pada kelompok yang mengatasnamakan Islam atau agama apapun. Pelaku teror yang mengancam keamanan nasional dapat berasal dari kelompok separatis yang berada di pelosok daerah seluruh Indonesia. Separatis dimasukkannya ke dalam kategori teroris bukan semata-mata untuk menumpaskan gerakan demokrasi, tetapi memberi ruang untuk pemerintah agar bertindak tegas untuk kelompok-kelompok separatis yang meresahkan masyarakat demi menjaga ketertiban umum. Berdasarkan kesimpulan yang kami sampaikan, penulis mencoba untuk menyampaikan saran sebagai berikut. Yang pertama, di Indonesia upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme juga dinilai oleh banyak kalangan kurang efektif atau kurang cermat karena masih sering terjadi tindak teroris berupa pengeboman di beberapa daerah sehingga mengundang kecaman dan kritik terhadap aparat keamanan dan aparat intelijen. Aparat keamanan dan intelijen dinilai lemah dalam mengantisipasi terjadinya aksi pengeboman. Mencegah aksi terorisme diperlukan adanya informasi atau bahan keterangan. Informasi intelijen dapat dilakukan dengan kegiatan intelijen seperti deteksi dini dan cegah dini aksi terorisme maupun dengan operasi intelijen terhadap terorisme. Dalam pelaksanaannya, institusi yang berperan adalah intelijen. Intelijen dibutuhkan sebagai upaya mencegah ancaman terorisme. Yang kedua, perkembangan aksi terorisme yang semakin meluas dan kompleks tidak terbatas masih menjadi ancaman nyata bagi rakyat Indonesia. Maka perlu peningkatan efektivitas upaya penanggulangan terorisme dengan melibatkan masyarakat dan kepolisian sebagai alat negara sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk itu perlu ada kerjasama yang baik antara polisi dengan masyarakat, khususnya di baik dalam memberikan informasi dan penyuluhan-penyuluhan terhadap masyarakat maupun dalam menyediakan syarat. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.